Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallah annahu la ilaha illahu huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya, dan demikian juga persaksian para malaikat dan orang-orang yang mempunyai ilmu, bahwa para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi sebagaimana persaksian Allah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dirinya, Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ketika menafsirkan ayat ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama yang berumur panjang dan punya karya yang banyak. Beginilah berkahnya umur Imam Jalaluddin As-Suyuti. Panjang umurnya, banyak pula karyanya. Apa kata Imam Jalaluddin As-Suyuti? Ayat ini menjadi bukti bahwa satu-satunya manusia yang bisa derajatnya sama dengan malaikat hanya orang berilmu. Hanya orang berilmu. Mana buktinya? Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mensejajarkan penyebutan malaikat dan penyebutan manusia yang berilmu dalam satu fragmen ayat. Menunjukkan kedudukannya sama-sama mulia di sisi Allah. Kalau ini malaikat, kalau yang ini manusia yang berilmu. Masya Allah. Pemirsa, bangun hari ini dini hari, setel TV One, nonton Assalamualaikum Nusantara, mengaji, catat menuntut ilmu. Kalau karena Allah, luar biasa. Mudah-mudahan derajatnya sama dengan para malaikat Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Ayat ini mulanya adalah doa yang diajarkan oleh Allah untuk diucapkan oleh Nabi Muhammad, yang isi dari doa ini adalah untuk memohon kepada Allah agar Allah menambah berkali-kali tambahan berupa ilmu kepada Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan Allah, tidak ada ayat dalam Quran yang isinya minta ditambahkan kepada Allah, kita minta kepada Allah agar ditambahkan untuk kita, yang isinya adalah misal, ya Allah tambahkan aku harta, tidak ada. Ya Allah tambahkan aku jabatan, tidak ada. Ya Allah tambahkan aku power, tidak ada. Ya Allah tambahkan aku, tidak ada. Tidak ada ayat dalam Quran yang isinya minta menambahkan sesuatu kecuali ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ayat ini seolah-olah memberikan kita tazkirah, pelajaran. Hei manusia, hendaklah kamu tamak dengan ilmu. Jangan tamak kepada selain ilmu. Hendaklah kamu rakus dengan ilmu. Yang kerakusan itu membawa kamu manfaat. Karena kamu diminta untuk, ya Allah, tambahkan kami ilmu. Tapi ingat, kata Nabi SAW, siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah ketakwaannya, maka sebenarnya yang bertambah bukan ilmunya, tetapi dia semakin bertambah jauh dari Allah pada hakikatnya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu nasihat yang bagus dari Imam Al-Ghazali, pakar tazkiyatun nufus, salah seorang sufi kaliber di zamannya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah yang kami pegang, Imam Al-Ghazali mengapresiasi para penuntut ilmu sekaligus memberikan nasihat dan kritikan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kita akan coba sama-sama menyimak apa penjelasan dan nasihat Imam Al-Ghazali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina wa li walidayhi wa li walidina amin. Kata Imam Al-Ghazali, fa'lam ayyuhal haris ala iqtibasil ilm, wahai orang-orang yang punya rasa dahaga, punya keinginan untuk menuntut ilmu, itu bagus. Punya keinginan, punya al-hirs, semangat untuk menuntut ilmu. Al-mudhir min nafsihi sidqar raghbati fih, orang-orang yang
dia memang haus untuk mendapatkan ilmu ini. Maka wa fartat ta'attushi ilaihi annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasah. Kata Imam Al-Ghazali, itu bagus, tapi ingat, andaikan engkau menuntut ilmu cacat motif, niatnya cacat, kamu atau kita menuntut ilmu in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasah. Yang pertama, niat kita hanya sekedar kompetisi intelektual, jago-jagoan, pinter-pinteran. Atau kata Imam Al-Ghazali, motivasi yang kedua, wal mubahah, berbangga. Ini loh saya, ini loh ilmu atau spesialisasi yang saya punya. Anda mana? Wah. Atau yang ketiga, wa taqadduma alal aqran, supaya lebih populer dibanding yang lain, lebih terdepan dibanding yang lain. Atau yang keempat motivasinya, wastimalata wujuhin nasi ilaik. Atau kata Imam Al-Ghazali, supaya Anda lebih viral, bahasanya hari ini mungkin, supaya Anda lebih viral di antara manusia yang ada dengan ilmu yang Anda punya. Atau yang kelima, wa jam'a hutamid dunya, atau supaya Anda dengan ilmu itu bisa mengkapitalisasi ilmu Anda, atau menjadikan ilmu sebagai alat untuk memperoleh dunia. Maka apa nasihat Imam Al-Ghazali buat kita, pemirsa? Kata Imam Al-Ghazali, maka orang yang al-munafasah wal mubahah wa taqadduma 'alal aqran wa istimalata wujuhin nasi ilaik wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinik. Hakikatnya, meski yang kita lakukan menuntut ilmu, tapi kalau cacat niatnya karena ingin populer, karena ingin disanjung orang, berbangga diri, kompetisi intelektual, meninggalkan perintah agama, maka fa anta sa'in fi hadmi dinik, sesungguhnya engkau tengah menghancurkan agamamu. Setiap langkahmu ke majelis ilmu, setiap kedipan matamu dan hembusan nafas dalam proses menuntut ilmu, fa anta sa'in fi hadmi dinik, semuanya dinilai menghancurkan agama. Wa ihlaki nafsik, mencelakai diri kita sendiri. Wa bai'i akhiratika bidunyaka. Bahkan kata Imam Al-Ghazali tidak tanggung-tanggung, sesungguhnya orang yang cacat motivasi niatnya menuntut ilmu, sebenarnya dia sedang menggadaikan akhiratnya hanya dengan dunia yang tidak ada artinya.